Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah. Saya kadet Dek Departemen dari kapal SK Capella perusahaan PT Bahtera Niaga Internasional. Nah, video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang running cargo di kapal offshore. Nah, video kali ini saya akan memperkenalkan alat-alat navigasi atau navigation watch di bridge atau anjungan. Nah, ini buat teman-teman yang masih dalam kampus untuk persiapan prola. Ini sebagai familiarization buat kalian, agar kalian ketika pertama kali join di atas kapal ditanya oleh officer itu sudah menjadi bahan acuan buat teman-teman semua. Tanpa keraguan kalian bisa jawab ini apa, fungsinya apa, seperti itu. Nah, langsung saja saya lihatkan alat navigasinya itu. Ini adalah gyro kompas yang merupakan jenis kompas non-magnetik yang menggunakan rotasi planet sebagai media untuk menentukan arah yang tepat secara otomatis, yang dimana tingkat errornya sangat kecil karena menggunakan kelistrikan kapal. Nah, di sini adalah kompas magnetik. Nah, dalam situ. Nah, kompas magnetik itu adalah jenis kompas yang tidak menggunakan kelistrikan kapal sehingga tetap bekerja pada saat kapal padam atau blackout, dan tingkat errornya sangat besar karena dipengaruhi oleh besi-besi di luar kapal, seperti itu. Nah, ini adalah radar. Nah, radar ini merupakan alat navigasi untuk membantu mendeteksi benda-benda di sekitar kapal sehingga mencegah terjadinya tubrukan atau bahaya tubrukan. Nah, di radar ini ada juga termasuk komponen ARPA. Nah, ARPA itu membantu kita membaca CPA atau TCPA. CPA itu crossing point approaching, TCPA itu time crossing point approaching, dimana kita bisa mengetahui range jarak kita dengan kapal lain atau waktu kita dengan kapal lain jika bakal terjadi tubrukan, seperti itu. Ini mohon maaf ya Kak, radarnya saya nggak nyalain karena posisi kapal lagi berada di jetty, makanya saya nggak nyalain, seperti itu. Nah, ini AIS Automatic Identification System atau alat navigasi bantu yang bisa memberi kita informasi tentang data kapal. Nah, AIS ini juga bisa membantu kita mengetahui CPA atau TCPA kapal lain jika kita sedang berlayar, seperti itu. Nah, selanjutnya GPS Global Positioning System. Nah, di mana alat navigasi bantu ini merupakan menentukan posisi kita di mana kita berada. Nah, GPS juga ini membantu kita untuk menjadi bahan acuan pesek plan kita, di mana kita membuat pesek plan dulu, waypoint dulu di peta, terus kita ambilin tanda munculnya, masukkan di GPS ini, maka kita susun secara teratur dan kita masukkan rute planning. Nah, rute planning itu akan memandu kita, memberi kita track pelayaran di mana tujuan kita, seperti itu. Selanjutnya, Echo Sonder merupakan alat bantu navigasi yang membantu kita mengetahui atau membaca kedalaman laut, yang dimana terhitung dari keel kapal atau lunas kapal sampai range yang ditentukan, seperti ini. Nah, jika range kita pakai sampai 8, nah itu akan maksimal operationnya Ecosonder ini. Nah, tergantung berapa range yang kita pakai, maka itu akan semaksimal mungkin Ecosonder akan membaca kedalaman laut yang terhitung dari lunas kapal, seperti itu. Nah, ini merupakan bridge watch alarm reset. Nah, ini fungsinya apa? Ketika kita dalam rute pelayaran, ini bisa diketahui ketika seorang officer duty ataupun jurumudi yang tertidur saat kapal sedang berlayar. Nah, bagaimana cara mengetahui atau cara
navigasi ini atau alat bantu navigasi ini mengetahui kalau officernya duty atau jurumudinya tertidur. Itu ketika sama sekali dalam waktu kita riset waktunya, kita riset sedemikian rupa, kalau kemudi nggak goyang sama sekali, maka alarm ini akan bunyi. Itu tandanya bahwa officer duty ataupun jurumudi sedang tertidur, seperti itu. Nah, Naptex. Naptex ini merupakan navigation telex, merupakan radio yang berfungsi membrokes berita-berita penting untuk navigasi. Nah, di sini kita mendapat informasi tentang kapal-kapal lain, tentang apakah itu abandoned ship atau man overboard. Di sinilah kita bisa mengetahui berita-berita penting dunia pelayaran, seperti itu. Ini merupakan autopilot unit. Nah, ini sistem kerjanya ketika kita sedang berlayar. Nah, yang rute pelayaran yang kita masukkan di GPS, dia akan connect di sini terus mempertahankan haluan sejati atau ajuan pedoman ini tanpa campur tangan manusia. Nah, ini ketika kapal jatuh ke kiri atau jatuh ke kanan, dia maka secara otomatis akan mempertahankan posisi haluannya atau mempertahankan haluan pedomannya, seperti itu. Klinometer atau alat ukur kemiringan kapal. Nah, ini sangat membantu ketika kita ingin mengetahui stabilitas kapal, apakah kapal kita miring ke kanan atau miring ke kiri. Nah, dari mana kita bisa tahu kapal kita miring ke kanan ke kiri? Nah, dari sinilah kita bisa lihat. Nah, ketika kapal miring, makanya kita harus adjust water ballastnya, seperti itu. Selanjutnya ini adalah wind speed atau wind monitor, di mana ini alat bantu navigasi membantu kecepatan atau arah angin, dari mana angin, terus kecepatannya berapa, seperti itu. Nah, selanjutnya ya, ini kan ada dua. Yang pertama yang warna biru itu adalah termometer atau alat ukur suhu. Nah, sedangkan ini warna kuning ini adalah barometer atau alat ukur tekanan udara, seperti itu. Nah, tadi itu adalah sebagian perkenalan atau familiarization alat bantu navigasi di atas anjungan atau di bridge. Itu sebenarnya masih banyak, cuman beberapa aja saya jelaskan, saya perkenalkan. Ini sebagai bahan acuan buat kadet-kadet, teman-teman yang lagi prola atau persiapan prola, biar pada saat berada di atas kapal udah nggak pusing lagi, istilahnya nggak heran lagi, ini apa. Yang video ini mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman yang lagi prola ataupun lagi persiapan untuk prola. Semoga kalian tetap sehat selalu dan selalu menjadi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.